Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sebuah misteri yang mungkin lagi terjadi di kebun atau di pot tanaman kalian. Yuk kita kupas tuntas, kenapa sih tanaman Anda gagal tumbuh? Pernah nggak ngerasain hal ini? Rasanya udah kita kasih semua yang dia butuhin, tapi kok ya tanamannya kerdil, tumbuhnya lambat banget, daunnya menguning, atau malah akarnya jadi kemerahan. Frustrasi banget, saya tahu. Tapi tenang, jawabannya seringkali lebih simpel dari yang kita bayangkan loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah masalah ini pakai daftar periksa 5 poin yang super simple. Anggap aja ini semacam panduan detektif buat ngerti apa sih maunya tanaman kalian itu. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita mulai investigasi kita buat ngungkap kenapa sih tanaman ini susah banget bahagianya, padahal kita udah berusaha sebaik mungkin. Nah, ini dia nih peta jalan kita. Kita akan periksa 5 area utama ini satu persatu. Masing-masing bisa jadi biang kerok kenapa tanaman kalian nggak subur. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, sekarang kita bahas 2 hal yang paling dasar dalam merawat tanaman. Keseimbangan antara cahaya dan air itu kuncinya, dan sering banget loh kita salahnya justru di sini. Coba dilihat perbandingannya di sini. Semua tanaman kan butuh matahari buat fotosintesis, tapi kuncinya itu ada di porsinya. Kebanyakan, daunnya bisa gosong. Kekurangan, ya tanamannya jadi letoy dan kerdil. Coba dipikirin, tanaman kalian itu tipe yang suka berjemur seharian atau yang lebih suka ngadem di tempat teduh. Paham soal ini aja udah langkah pertama yang krusial banget. Sama kayak cahaya, air juga gitu. Kurang air bikin daun layu, tapi kelebihan air itu jauh lebih bahaya, karena bisa bikin akarnya busuk. Tips gampangnya gini deh, sebelum nyiram, coba colok dulu tanahnya pakai jari. Kalau masih lembab, tahan dulu. Kalau kering, nah baru deh disiram. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan kedua, lingkungan di sekitar tanaman. Kadang-kadang masalahnya bukan soal nutrisi yang kita kasih, tapi soal kondisi di sekelilingnya, mulai dari tamu tak diundang sampai urusan sempit-sempitan. Nah, ini tersangka yang lumayan jelas. Hama kayak ulat atau hewan pengerat itu bisa bikin kerusakan fisik yang kelihatan banget. Jadi coba deh luangkan waktu sebentar buat ngecek daun dan batang tanaman. Kelihatan ada yang bolong-bolong? Atau ada jaring-jaring aneh? Siapa tahu ada tamu tak diundang. Jadi poin pentingnya adalah ruang. Sama kayak kita, tanaman juga butuh ruang pribadi. Pot yang kekecilan bakal bikin pertumbuhan akarnya terhambat. Belum lagi kalau ada tanaman tetangga yang sifatnya invasif dan suka nyerobot lahan. Pastikan deh setiap tanaman punya ruang yang cukup buat berkembang. Sekarang kita sampai ke tersangka yang paling sering kita lupakan. Padahal bisa dibilang ini yang paling penting. Fondasi dari kehidupan tanaman itu sendiri yaitu tanahnya. Gampangnya gini, pH tanah itu menentukan apakah tanaman bisa makan nutrisi yang ada di sekitarnya. Kalian bisa kasih pupuk paling bagus dunia, tapi kalau pH-nya salah, nutrisinya nggak akan bisa diserap. Tanamannya bakal tetap kelaparan. Nah, ini batas kritis yang pertama. Waktu tanah jadi terlalu asam, dengan pH di bawah 5,6, tanaman itu kehilangan kemampuannya buat menyerap nutrisi penting kayak fosfor dan nitrogen. Nggak peduli seberapa banyak nutrisi itu ada di tanah, ya percuma. Dan kalau sudah sampai di bawah 4,0, wah, ini udah masuk zona bahaya. Tingkat keasamannya jadi sangat tinggi sampai bisa merusak akar-akar muda secara fisik. Kalau akarnya udah rusak, ya sudah, seluruh pertumbuhan tanaman bisa berhenti total. Nah, untuk mengatasi masalah tanah asam ini, sumber yang kami analisis menyarankan satu solusi spesifik. Mereka merekomendasikan penggunaan pupuk organik cair yang mengandung asam humat, fungsinya untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan lagi kesuburan tanah. Oke, setelah kita identifikasi semua kemungkinan masalahnya, yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah rencana yang bisa langsung kalian terapkan. Ini dia rangkumannya, 5 langkah simpel buat check up tanaman kalian sekarang juga. Mulai dari cahaya dan air, periksa hama dan ruang gerak, dan yang terpenting, jangan lupakan kondisi tanahnya. Ini daftar periksa lengkap buat bikin tanaman kalian sehat lagi. Jadi, sekarang pertanyaan buat kalian. Setelah lihat kelima penyebab tadi, kira-kira mana nih yang paling mungkin jadi biang keladi masalah di kebun kalian? Investigasinya dimulai sekarang.